Kapolda Sumsel Irjen Pol Andirian Erjajadi memantau langsung kesiapan jalur tol Palembang Betung yang akan difungsionalkan menyambut arus mudik Lebaran. Pantauan dilakukan secara iring-iringan bersama dengan sejumlah pejabat utama Polda Sumsel, Bupati Banyuasin, Kapolres Banyuasin, serta sejumlah instansi terkait. Iringan kendaraan pantauan masih sempat tersendat di ruas jalan lintas Palembang Betung, tepatnya di kilometer 14 Talang Kelapa hingga menuju ke eksit tol Musi Landas. Untuk diketahui, tol fungsional sepanjang 33 km ini akan dioperasikan mulai dari tanggal 24 Maret hingga 2 April mendatang. Pantauan di lokasi kemacetan disebabkan di jalan lintas tersebut, lantaran padatnya kendaraan yang didominasi kendaraan berat mulai dari truk hingga kontainer dari kedua arah. Beberapa kali iringan kendaraan Kapolda Sumsel sempat tersendat di sejumlah titik rawan macet sebelum memasuki eksit tol Musi Landas. Kemacetan yang kerap masih terjadi di antaranya Simpangnya Talang Kelapa, lalu Serong tepat di depan PT Mayora, dan terakhir tanjakan Simpang Desa Air Batu. Setelahnya kendaraan iringan pantauan juga sempat berhenti di rest area Musi Landas. Di sana Kapolda Sumsel meninjau pos pam operasi Ketupat 2025. Setelahnya, kendaraan iringan terus melaju ke arah Betung, hingga di ujung lajur tol fungsional tepat di Jalan Poros Pangkalan Balai menuju Kecamatan Pulau Rimau di kilometer 421. Namun saat memasuki kilometer 418 itu, hingga kilometer 421 lajur tol berlaih sebelah kiri yang lantaran proyek pembangunan tol yang baru sampai di sana. Katanya untuk pertama kalinya tol Palembang Betung difungsionalkan, pihaknya juga sudah secara khusus menyiapkan pos pantau di kedua titik ujung dan pangkal lajur tol. Pos pengamanan pertama berada di rest area kilometer 387 dan pos pam kedua berada di tepat di ujung lajur tol yang berada di Jalan Poros Pulau Rimau. 24 jam ya, karena kondisi penerangan dan sebagainya tidak mengizinkan kita untuk menggunakan atau memanfaatkan tol ini ya, di malam hari. Kemudian tadi juga saya bersama Pak Bupati, kemudian ada dari DPD RI juga, kita sama-sama melihat rest area yang disiapkan, satu rest area yang disiapkan di sepanjang ruas 33 km ya, dari Jakarta sampai dengan Pulau Rimau. Nah, dalam pelaksanaannya nanti yang akan kita prioritaskan memanfaatkan fungsional tol ini adalah kendaraan-kendaraan penumpang kecil, ya, kendaraan-kendaraan penumpang kecil, dan untuk kendaraan-kendaraan yang non penumpang itu akan tetap kita harapkan menggunakan jalan nasional. Nah, khusus untuk nanti mobil penumpang, kendaraan penumpang yang akan menggunakan tol fungsional ini, saya himbau dalam kesempatan ini, tolong sebelum memasuki area tol ini, cek pastikan kecukupan bahan bakar ya, BBM. Walaupun kita sendiri Polri bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada, kita koordinasi untuk menyiapkan yang mobile ya, BBM mobile. Mudah-mudahan Pertamina juga bisa support ini, khususnya di tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 2 April. Misal di sepanjang jalan tadi ditemukan juga masih adanya bekas sisa-sisa material, sisa imbauan kita kepada pengguna untuk ya, itu kita laju kecepatan. Nanti kita akan berikan signboard, kita mengingatkan mulai dari titik masuk, akses masuk itu di Landas sampai dengan beberapa ruas tadi yang kita lewati tadi, terutama di jembatan-jembatan ya, sama jembatan-jembatan kelihatan masih ada material. Ini juga nanti akan kita berikan signboard dan mengingatkan kepada pengemudi atau pengguna pada saat arus mudik maupun arus balik. Masih ada satu jalur Jenderal tadi. Tadi yang izin Jenderal prioritasnya jalur dari sana atau dari Lampung ke sini atau dari mana? Kalau harus kita bicara arus mudik, prioritasnya dari sana. Dari sana ya. Ya. Iya. Saya melihat bahwa kendaraan-kendaraan berat timbul 3 ke atas itu mengantisipasi berlakunya SKB. Makanya mereka lebih dahulu bergerak, memanfaatkan waktu supaya sebelum tanggal 20. Kita lihat tadi agak padat ya.
terjadi kepadatan di jalan nasional. Saya melihat rata-rata memang di sini lebih mulai dari kilometer 12, kemudian nanti di kilometer 14 juga ya, 12, 14, kemudian nanti 42, setelah itu 52 sampai dengan 75. Nah, nanti khusus untuk di sini sendiri fungsional karena ini baru tahun ini, kita juga akan menempatkan 2 pos di area masuk dan area keluar. Itu ada pos PAM, gabungan juga personilnya. Terutama perlu kami mengingatkan bahwa di ujung tol ini, ujung keluar ini harus satu-satu, tidak bisa dua lajur ya, dia harus satu. Tadi teman-teman lihat itu keluar kan. Untuk pelarangan angkutan barang sendiri itu berlakunya mulai tanggal berapa? 24. Berapa titik nanti tempat untuk pelarangannya Jenderal? Di Sumatera Selatan kan biar tidak masuk, berapa titik nanti lokasi yang untuk dilarang muter arah? Itu mulai dari Lampung sampai semua jalan itu mulai diberlakukan. SKB itu berlaku secara nasional. Kantong-kantong itu juga memang siapkan, terutama yang last minute misalnya yang terjebak. Ini kita siapkan kantong-kantong khusus untuk di wilayah Kabupaten Banyuasin. Itu ada 11 titik kantong. Ini juga nanti akan menjadi perhatian kita bersama dengan Pak Bupati untuk melihat kondisi di wilayah Musi Banyuasin. Itu nanti kita lihat, kita pastikan prioritaskan arah baliknya, arus baliknya. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan 11 itu untuk mengantisipasi arus mudik. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.